Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, kemana ruh kita setelah wafat. Nah Ustadz Maulana berbicara tentang ruh kita kemana sih setelah wafat. Pasti semuanya pengen masuk surga dong. Surga Firdaus kalau bisa insya Allah. Tapi benar gak sih katanya kalau orang yang sudah meninggal itu katanya ruhnya itu ada di burung-burung hijau. Itu maksudnya apa sih? Tembolok. Ditembolok. Ada ya istilah itu ya, burung-burung hijau. Nah maksudnya tuh apa? Dan benar gak sih kalau misalkan peziarah ya pergi dari menziarahi kubur ya 5 langkah setelah diantar jenazah itu orang terakhir 5 langkah kemudian barulah ruh itu ditanya oleh malaikat. Benar nggak sih? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Ca. Izin Ustazah dan Ustazam. Baik kepada semuanya. Masya Allah tabarakallah. Inilah rahasia kematian. Roh itu kita tidak tahu, tapi beberapa sumber dari ulama-ulama yang masyhur bahwa orang mukmin, orang syuhada, rohnya itu berada dalam tembolok burung-burung yang hijau. Kenapa para syuhada itu mereka itu dihidupkan? Jadi dia bolak-balik ke sorga, bolak-balik ke sorga. Tapi belum menetap di sorga, cuma bolak-balik ke sorga, bertengger di pohon-pohon sorga, terus balik lagi, tetap berada di alam barzakh. Karena proses kematian kita, mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Setelah itu barulah menuju ke sorga. Tapi kenapa diibaratkan bahwa berada? Saya pernah juga nanya langsung kepada Andre Guruta perial ini. Oh ternyata mereka itu cuma dihibur bolak-balik, bertamasya kayak ibu-ibu abis ini pergi ke luar Batang. Ibu tinggal di sana enggak? Oh balik lagi ya. Bukan tembolok burung, tapi ibu berada dalam bis. Nah, kemudian mohon maaf, roh orang-orang yang kafir, yang sebaliknya dari orang mukmin dan syuhada itu berada dalam tembolok burung hitam, yang juga bolak-balik meminum airnya neraka. Jadi juga merasakan siksaan. Jadi sebenarnya para mereka itu menunggu di alam barzah. Menunggu. Kalau yang tetap berada di alam barzah, tapi dihibur bolak-balik. Masya Allah. Kalau yang 5 langkah itu gimana Ustaz? Perihal tentang 5 langkah itu, setelah manusia dikuburkan, mereka itu melihat siapa yang mengantar, yang memandikan, mengkafani, mensolati, yang mengantar. Dia lihat. Nanti setelah orang terakhir pergi, baru masuk ke dalam untuk ditanya. Jadi memang benar ya, setelah orang terakhir pergi itu baru pertanyaan yang panjang, pertanggungjawabannya itu dimulai. Baiklah, jazakallah khair Ustaz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Nah sekarang kita mau belajar nih sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, banyak orang yang bilang katanya sekarang tuh lagi stres. Pokoknya bener-bener kehidupan ini kayaknya menekan sekali gitu loh, stres. Caranya paling gampang adalah naudzubillah min dalik ya, mengakhiri hidup atau bunuh diri. Yang sebenarnya itu juga menambah masalah dong. Subhanallah. Karena pertanyaannya adalah arwah orang-orang ini yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, terus sekarang ada di mana? Statusnya tuh apa? Terkatung-katung tayangan. Mohon tausiahnya. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Kak Caca serta jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu surah Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون
ساعة ولا يستقدمون. Al-Quran Surah Yunus ayat 49 mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita memiliki ajal ataupun batas waktu selama hidup di dunia ini. Karena masing-masing di antara kita ada yang mencapai usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi ada juga yang baru dilahirkan sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang belum lahir pun masih dalam kandungan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah batas waktu yang telah Allah tentukan kepada kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, yang tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah maju sesaat pun. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang bunuh diri? Bagaimana dengan orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri? Apakah itu di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja masih dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lokasinya, waktunya, dicabutnya nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah di dalam bingkai takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada takdir ikhtiari di dalamnya. Allah sudah menentukan jam sekian, detik sekian, menit sekian orang ini akan meninggal di sini. Tapi dia masih ada ikhtiari. Bisa saja dia meninggal karena kecelakaan, bisa saja dia meninggal karena sedang beribadah. Tapi ada orang-orang yang meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya. Tidak lain dan tidak bukan ini disebabkan karena lemahnya iman. Kenapa lemahnya iman menjadi penyebab utama? Karena sesedikit-sedikitnya hartanya, kalau ada imannya tetap dia bisa menjalani kehidupan. Separah-parahnya sakitnya, kalau ada imannya dia yakin ini sakit dari Allah, ini musibah, saya diminta untuk berobat, saya diminta untuk bersabar, maka masih bisa menjalankan hidupnya. Sesakit-sakitnya hatinya, apalagi kalau ada yang bunuh diri karena putus cinta, subhanallah. Sesakit-sakitnya hatinya, kalau ada imannya di dalam hatinya, kalau kuat imannya, tidak akan pernah dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia yakin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman tidak ada alasan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu kemana ruhnya orang yang bunuh diri, suicide? Orang yang mengakhiri hidupnya, memang ada arwah ataupun ruh yang terkatung-katung. Ke langit nggak bisa, ke bumi nggak diterima. Tapi bukan masalah bunuh diri. Ini adalah orang yang terlilit hutang. Kecuali mungkin bunuh diri karena terlilit hutang. Nah ini dia nih, bunuh diri karena terlilit hutang, mau ke langit nggak bisa, mau turun ke bumi juga nggak bisa. Maka dia berada di antara keduanya, terkatung-katung. Tapi di garis bawahi, ndak gentayangan, ndak bisa gangguin manusia. Di penjara, di kerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjanya bolak-balik aja, tidak tahu mau kemana. Mau ke langit tidak dibukakan pintu langit, ke bumi juga tidak dibukakan pintu bumi. Maka jangan sampai, na'udzubillahi min dzalik, ada orang-orang yang KTP-nya muslim, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengakhiri hidupnya karena dia adalah melakukan dosa besar. Lalu setelah terkatung-katung kemana ruh ini? Tentu saja mendapatkan siksa. Kenapa siksa? Karena dia melakukan dosa besar, yaitu bunuh diri, suicide, mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dia terkatung-katungnya juga demikian. Itu adalah bagian daripada siksa kubur bagi orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Itu jadi kayak nggak enak, kayak digantungin, kayak kita nggak dikasih kejelasan sama manusia aja nggak enak. Apalagi nggak dikasih kejelasan sama Allah, itu nggak enak banget rasanya ya. Itu hukumannya ya. Subhanallah, jazakallah khair Ustaz Syah, masya Allah. Jamaah, tadi surat Yunus ayat keberapa Bu? 42 Bu ya, jangan lupa dicatat. Jamaah juga di rumah jangan lupa dicatat. Nah sekarang kita belajar yuk sama Ustazah Nada. Iya Kak Ustazah Nada, bener gak sih katanya nih suka banyak nih 49 ya surat Yunus? Oh iya bener deh 49, salah saya. Namanya juga manusia kan saling ingetin dong Bu. Saya tes tapi Bu gak ada yang jawab 49. Oh ada, oh alhamdulillah, mantap. Saya suka tuh Bu yang kayak gitu, yang detail-detail. Ustazah Nada, ya kalau berbicara tentang kematian, bener gak sih katanya orang yang udah afwan, udah senior nih, udah uzur, udah tua gitu ya, katanya bisa tahu kematiannya tuh kapan sih? Karena iya ya pas dia lagi sakit dia tuh ngumpulin keluarga, dia minta ditemenin ya, kayak dia udah ngeliat ada malaikat-malaikat deh, tapi nggak bisa ngomong. Nah katanya kan suka kayak gitu tuh, 40 hari dia tuh udah bisa lihat malaikat tapi nggak bisa ngomong. Bener gak sih dalam pandangan Islam itu dibenarkan atau tidak sih? Mohon tausiah. Iya baik, terima kasih Kak Caca. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah. Oh jamaah.
Alhamdulillah. Manusia biasa yang memang dia masih punya jatah hidup di muka bumi ini, maka dia tidak bisa melihat alam lain. Dia tidak bisa melihat alam gaib yang lain. Kenapa? Fokus dia, pandangan dia hanya sebatas hidup di dunia. Maka dia tidak bisa menjangkau alam gaib yang lain, apalagi kehidupan di alam barzah atau alam selanjutnya. Akan tetapi apabila seseorang sudah dalam keadaan naza atau memang sudah dalam keadaan yang mendekati kematian atau sedang sakaratul maut, maka sudah mulai dibuka tabir-tabir, sudah mulai dibuka kehidupan alam selanjutnya. Oleh karena itu mungkin sebahagian orang yang memang sudah dalam masa-masa ajal, yang sudah ingin waktunya memang sudah sampai, maka terkadang dia merasa ada keluarga yang memang sudah meninggal dunia mendekati, seolah-olah ingin menjemput gitu ya. Kemudian dia berkata tanpa dia sadari, oh ada ayah saya tuh di sana. Dia berkata kepada keluarganya sehingga mereka nggak percaya gitu. Padahal sesungguhnya memang sudah mulai dibuka tabir, tapi itu memang hanya bagi orang yang sedang nazak atau memang sudah keadaan sakaratul maut. Ini ada dua kategori. Pertama, apabila seseorang memang dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah, maka dia, Allah firmankan dalam Al-Quran, dia sudah mengatakan, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku, diberikan aku kesempatan ke muka bumi, kesempatan untuk hidup. Kenapa? Aku ingin beramal lebih banyak lagi, aku ingin mengerjakan apa yang aku pernah tinggalkan. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak dalam keadaan beriman. Menyesallah mereka. Kenapa? Karena sudah ditampakkan alam kehidupan selanjutnya. Adapun bagi orang-orang yang beriman pun juga Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Apabila seseorang memiliki keimanan, innalladzina qalu rabbunallah, apabila dia sudah memiliki keimanan di dalam hatinya, tsumastaqamu, kemudian dia tetap jaga keimanannya, dia istiqomah jaga iman Islamnya sampai meninggal dunia, sampai nazak, sampai sakaratul maut, nanti akan datang malaikat. Yang malaikat itu akan menghibur dirinya, akan mengatakan kepadanya, apa yang dikatakan? Allah takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan orang yang akan kau tinggal. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, akan datang kabar berita untukmu, yaitu kelak nanti engkau akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian sudah digambarkan kelak nanti tempat-tempat yang akan dia kunjungi selanjutnya di alam barzahnya, mudah-mudahan taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi pandangan seseorang yang berada di muka bumi sudah mulai dibuka apabila sudah mendekati kepada sakaratul maut. Makanya banyak orang yang berkata, kenapa ya kok wafatnya dalam keadaan yang tenang? Apakah dia tidak merasakan sakit ketika sakaratul maut? Tentu semua manusia ketika dicabut nyawanya maka sudah terasa sakit, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi gambaran tempat nanti di mana dia kelak selanjutnya, di mana tempat berikutnya begitu indah sehingga tidak terasalah sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semua mendapatkan kematian yang indah. Amin. Husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Ini subuh-subuh nih banyak malaikat nih. Amin ya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Ustazah, sangat jelas sekali ya penjelasannya ya. Jamaah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau gitu sekarang kita masuk dulu dong ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita kasih kesempatan jemaah yang ada di rumah dulu ya. Ini dari Instagram @arifinputra_tm. Assalamualaikum Ustadz. Guru-guru saya pernah dengar kalau orang meninggal itu katanya ruhnya masih ada di sekitaran kita. Contoh masih berada di sekitaran rumah. Apakah benar seperti itu Ustadz? Nah gimana sih Ustadz Syam, benar nggak seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kan manusia disebut dalam bahasa Arab an-nafs, ya, nafsu, yaitu ruh dan jasad bertemu menjadi nafs, yaitu manusia. Ketika dicabut ini ruh, maka tersisalah jasad. Jasadnya dibawa ke kuburan, nafsnya, ruhnya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu langit bagi mereka yang beriman. Jadi kalau dikatakan masih ada di sekitaran rumah, dia akan melihat prosesinya itu. Dia melihat prosesi dia dikafani, dia melihat dirinya dimandikan. Makanya ulama kita mengajarkan ketika
apabila ada sanak saudara yang dimandikan itu dia merasa panas karena disucikan dia, maka bacakan surah Al-Mulk di sana. Berarti dia masih ada di sekitaran situ hingga akhirnya nanti melihat orang terakhir yang prosesi penguburannya, barulah dia juga akan dikembalikan ke jasadnya untuk ditanyai di alam kuburnya. Wallahu taala alam. Jadi maksudnya masih ada di sekitaran tuh masih bisa melihat kita. Masih bisa gitu melihat ya. kita. Jadi sebelum hak-haknya dimasukkan ke dalam kubur. Jadi hak-haknya mayat itu diberikan dengan yang terbaik lah gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah. Yeah. Coba ibu-ibu yang dari Cianjur jauh-jauh ke Trans TV angkat tangan. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Wow, banyak banget nih. Nih ibu-ibu pasti jago nyambel ya. Aku jadi pengen nyambel makan lalapan deh dari Cianjur. Angkat tangan lagi dong, Bu. Siapa? Aku kasih kesempatan yang ada di depan deh, Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis dari Muslimat Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Pak Ustadz mau nanya begini, katanya orang meninggal ruh itu diangkat ke langit. Kenapa ada siksa kubur? Apakah ruh itu masih di bumi? Maksudnya seperti apa? Begitu Pak Ustadz. Bener juga ya Bu ya, Masya Allah. Itu aja pertanyaannya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali Bu. Ustadz Syam, ini maksudnya gimana? Ya juga sih, katanya kan ruhnya langsung ke langit. Kok siksa kubur? Kan kuburan di dunia, ruhnya di langit. Ini berarti ruhnya ada di langit apa ada di dunia? Benar juga ya Bu ya, saya nggak kepikiran. Mohon tausiahnya. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka dulu surah Al-Mu'minun ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian mendatangi seseorang, qala rabbirji'un, maka di alam kuburnya mereka berkata, rabbirji'un, Tuhan kembalikan kami. Kembalikan kami ke dunia ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. La'alli a'malu amalan salihan fima tarakt. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya mudah-mudahan kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami bisa kembali mengerjakan amal soleh yang dahulu kami pernah tinggalkan. Kalla, itu tidak akan pernah terjadi. Karena kalau sudah masuk ke alam kubur, nggak bisa kemana-mana. Tapi ada penjelasan. Disebutkan bahwa ada dua jenis ruh. Ada ruh al-mun'amah, ada juga yang al-mu'adzabah. Ruh al-mun'amah, mereka lah ruh yang ternyata dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakannya di alam barzakh? Mereka saling mengunjungi. Silaturahimnya bukan hanya sebatas di dunia, tapi silaturahimnya berada juga sampai di alam barzakh. Bahkan kenikmatan selanjutnya, mereka ini juga punya silaturahim lintas alam. Jadi kalau kita lintas provinsi, dia lintas alam. Dia bisa mengunjungi orang yang masih hidup. Kenapa? Memang adalah ruh yang dikasih kebebasan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berkunjung kepada keluarganya, sanak saudaranya yang masih hidup melalui mimpinya.
Tapi beda dengan al-mu'adzabah. Al-mu'adzabah ini yang memang dikerangkeng, dikurung sehingga mereka berteriak-teriak, ya Allah jangan kiamat dulu, ya Allah, ya Allah jangan kiamat dulu, ya Allah jangan kiamat dulu. Kenapa? Dia tahu bahwa sekarang siksanya di kubur aja udah begitu, apalagi kalau sudah masuk ke hari kiamat, kalau sudah masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, kalau begitu berarti ada dong siksa kubur dan ada dong kenikmatan kubur. Lalu bagaimana kita menyatukan dengan pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu ke langit? Awalnya awalnya ketika dia masuk ke dalam kuburnya dibukakan pintu langit sehingga terhiruplah aroma-aroma surga, angin-angin surga. Inilah yang disebut dalam doa kita, raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburannya daripada taman-taman surga. Kenapa? Dari langit tuh terbuka aroma-aroma surga sehingga yang didapatkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, di alam barzakhnya, meskipun kalau kita garis bawahi kita tidak pernah tahu alam barzakh itu di mana. Bisa saja di langit, bisa saja di mana gitu ya. Yang kelihatan jasadnya ya di bumi, di tanah. Itu yang jasad yang kelihatan. Tapi ruh kita nggak pernah tahu di dalam situ kah atau di alam yang lain. Karena ada juga orang yang meninggal di tengah laut, ada juga orang yang meninggal di mana. Apakah dia tidak dapat siksa kubur? Tetap juga. Kenapa? Karena alam kuburnya yang disebutkan alam barzakhnya. Bagi yang mu'adzab juga dibukakan lubang-lubang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi nyambung antara dibukakannya langit dan juga berada di alam barzakh. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Syam sangat jelas sekali ya Bu. Ya, jadi ternyata tuh nyambung itu bukan serta-merta dalam arti harfiah, oh berarti ada di bumi gitu, nggak, bukan begitu ya. Ustadz Maulana boleh dong ke depan nih, karena ada pertanyaan nih dari sosial media nih Ustadz Maulana. @ruhana6, Assalamualaikum, saya parno banget soalnya teman-teman saya selalu manggil saya Ruh, sampai saya juga merinding. Nah sebenarnya apakah memang ada ruh yang nempel di tubuh kita atau karena nama saya aja ya Ruhana? Mohon penjelasannya bagaimana Ustadz Maulana. Bagaimana? Itu yang dipanggil adalah nama sampean. Iya. Namanya situ kan, namanya kan Rohana. Jadi dipanggilnya Roh. Jadi nggak usah merinding-merinding. Nggak usah merinding-merinding. Masa dari lahir sampai gede merinding terus? Jadi gini aja. Untuk lebih jelasnya gimana cara? Apakah roh bisa dipanggil atau gimana? Atau bisa ketemu? Atau kita bahas nanti aja. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Di sini ada namanya Rohana atau Rohimin.